Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafri Febrianto dari UPBJJ Bandar Lampung, Prodi PGSD semester 4 dengan NIM 8600612668. Di sini saya akan mempraktekkan keterampilan dasar mengajar mata kuliah pembelajaran mikro. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi, gimana kabarnya di Senin yang cerah ini? Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik semua. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Agung, ketua kelasnya, dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini gimana nih? Kayaknya pada semangat pagi ini. Sebelum memulai pelajaran, kita absen dulu ya. Absen dulu. Yang pertama Agung hadir. Kemudian Ajeng hadir ya. Bayu kemana ini Bayu? Kok nggak kelihatan ini? Izin ya? Kemana ini izinnya ini? Bani hadir. Cantika hadir. Eko hadir ya, Eko. Erinda hadir. Fani hadir. Oke, berarti ini yang nggak hadir cuma Bayu. Bayu izinnya kemana ini? Nganterin orang tuanya? Oh, ikut orang tuanya ternyata. Oke, di pelajaran IPA kali ini bersama Bapak, kita akan belajar tentang pengelompokan hewan. Nah, pengelompokan hewan itu ada banyak jenisnya, anak-anak. Ada pengelompokan hewan berdasarkan makannya, berdasarkan hidupnya di mana, dan lain-lain. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu pengelompokan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada tiga, Nana. Ada tiga. Yang pertama, ada yang tahu nggak pertama apa? Belum ada yang tahu? Oke, Pak kasih tahu ya. Yang pertama yaitu herbivora. Terus kemudian ada karnivora. Terus satu lagi ada omnivora. Nah, apa sih herbivora? Apa sih karnivora? Apa sih omnivora? Yang pertama, yang herbivora. Herbivora itu adalah hewan yang makanannya itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Iya benar. Pokoknya kalau ada suatu hewan, dia makanannya hanya jenis tumbuh-tumbuhan saja. Itu namanya hewan herbivora, hewan yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, contohnya apa sih? Contohnya ada sapi, gajah, kerbau, kambing, kuda, dan lain-lain. Pokoknya kalau anak-anak menemui ya sebuah hewan nih, hewan tersebut hanya memakan tumbuh-tumbuhan saja. Namanya hewan herbivora. Masih banyak lagi anak-anak hewan herbivora itu. Nanti kalian bisa eksplor sendiri apa aja hewan-hewannya. Nah, kemudian hewan herbivora tuh memiliki ciri-ciri. Biasanya dia tuh mempunyai gigi geraham. Fungsinya apa gigi geraham? Fungsinya untuk mengunyah. Maksudnya untuk menghancurkan makanannya, menghancurkan tumbuh-tumbuhan yang ditelannya sebelum masuk ke lambung. Nah, kemudian dia biasanya memiliki gigi seri. Nah, hewan herbivora itu biasanya memiliki 4 kaki. Contohnya kayak sapi, gajah, kerbau kan mempunyai 4 kaki. Nah, sekarang kita pindah yang kedua. Yang kedua, hewan karnivora. Apa sih hewan karnivora itu? Hewan karnivora itu adalah hewan yang makanannya
hewan yang makanannya itu daging-dagingan. Iya, daging-dagingan yang berasal dari hewan lain. Contohnya apa sih? Kayak harimau, serigala, kemudian elang, terus ada buaya, ada macan, dan masih banyak lagi. Anak-anak. Pokoknya hewan yang makanannya hanya daging-dagingan itu namanya hewan karnivora. Pokoknya dia nggak makan tumbuhan, nggak makan yang lainnya. Dia hanya makan daging-dagingan. Contohnya itu tadi harimau, singa, serigala, buaya, macan, dan lain-lain. Anak bisa cari tahu sendiri, bisa dari buku, bisa dari internet. Silakan di searching internetnya, digunakan dengan baik. Nah, hewan karnivora itu juga memiliki ciri-ciri. Salah satunya yaitu memiliki taring. Taring fungsinya buat merobek makanan, merobek dagingnya sebelum dia masuk ke lambungnya. Terus biasanya dia memiliki cakar nih, kayak elang nih. Elang kan memiliki cakar buat menyengkram makanannya. Terus dia biasanya bisa berlari cepat, kayak serigala, macan tuh kan biasanya larinya cepat. Dia berfungsi buat mengejar makanannya, mengejar buruannya. Nah, terus biasanya dia berbisa. Hewan karnivora tuh ada yang berbisa. Contohnya kayak ular kobra itu dia makanya daging-dagingan. Dia biasanya menyemburkan bisa untuk meracuni mangsanya, bisa juga. Nah, sekarang kita masuk ke omnivora. Yang ketiga nih anak-anak, ada omnivora. Omnivora itu gabungan nih antara herbivora dan karnivora. Jadi dia makannya itu makan tumbuh-tumbuhan dan makan daging-dagingan. Jadi hewan tersebut itu bisa makan tumbuh-tumbuhan dan bisa makan daging-dagingan. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak ayam, tikus. Itu kedua contoh hewan itu dia makannya bisa tumbuhan, bisa daging, ya kan? Anak-anak sering jumpai di rumah kan pasti ada yang memiliki ayam ya. Ada yang memiliki ayam di situ kayak ibunya, bapaknya memberi makan ayam kan bisa daging-dagingan yang diolah sedemikian rupa, terus kemudian bisa sayur-sayuran yang dicacah gitu kan. Ayam kan suka kan, itu dia merupakan hewan omnivora. Nah, masih ada banyak lagi anak-anak hewan omnivora itu. Ya, nanti anak-anak bisa cari tahu sendiri. Nah, ciri-ciri dari hewan omnivora itu biasanya dia memiliki taring dan gigi geraham. Contohnya itu tikus. Tikus kan memiliki taring dan gigi geraham juga. Terus kemudian ciri-ciri hewan omnivora itu ada dia memakan dua jenis makanan secara bersamaan. Bisa dia memakan jenis makanan secara bersamaan, yaitu bisa memakan langsung tumbuhan dan hewan secara bersamaan gitu bisa. Nah, ciri-ciri yang ketiga dari hewan omnivora yaitu pencernaannya yang kompleks. Maksudnya kompleks itu apa? Pencernaannya yang cukup rumit dia. Hewan omnivora tuh pencernaannya cukup rumit. Iya, mereka cukup rumit. Tapi dengan sistem pencernaannya mereka bisa mencerna makanannya sendiri. Nah, sekarang kita udah belajar tuh tiga jenis hewan yang dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Ada herbivora, karnivora, omnivora. Sekarang Pak mau tanya nih, mau tanya ke Bani. Sekarang coba sebutkan dua jenis atau dua hewan yang merupakan masuk ke dalam jenis herbivora. Apa? Ayo, Apa? Kuda dan kerbau ya. Tepat sekali. 100 buat Bani. 100. Oke, pinter.
Pernah lihat kerbau? Pernah. Apa melihara? Oh, melihara. Oke. Sekarang mau tanya ke Fani. Ke Fani nih. Fani. Kenapa hewan karnivora itu memiliki taring? Fani. Fani, kenapa? Ayo Fani. Kenapa hewan karnivora memiliki taring? Untuk mencabik makanannya atau dagingnya. Ya, bener, pinter Fani. 100 buat Fani. Sekarang Eko. Pak mau tanya, hewan jenis apa antara herbivora, karnivora, omnivora yang pencernaannya rumit? Apa ayo? Apa? Omnivora. Oke, sip. Good. 100 buat Eko. Oke, berarti anak-anak udah pinter semua ya. Oke, satu pertanyaan lagi nih. Sekarang pertanyaan rebutan ya. Sebutkan 2 ciri-ciri hewan karnivora. Ayo, siapa yang bisa yuk? Bisa ya, belakang sana, belakang. Ya, Ajeng yang belakang coba. Yang tunjuk jari itu Ajeng coba. Apa coba? Ciri-ciri hewan karnivora, sebutkan 2 saja. Apa? Cakar. Ya, benar. Bisa, dia memiliki cakar. Contohnya elang. Cakar, 1. Satu lagi apa? Satu lagi. Berbisa. Ya. Apa berbisa contohnya? Ular kok? Kobra. Oke, pinter. Ajeng 100. 100 Ajeng. Satu lagi deh, pertanyaan satu lagi. Sekarang rebutan juga ya. Pertanyaannya, sebutkan 3 hewan karnivora. Ayo yang langsung duluan tuh. Yang langsung duluan. Erindra. Ayo, 1, 3 lo ya, sebutin ya. Apa? Elang, oke. Macan, ya. Satu lagi. Buaya, oke, pinter. 100. Berarti anak-anak udah paham semua ya tentang hewan-hewan herbivora, karnivora, omnivora, udah paham semuanya. Pinter semua anak-anak Bapak, emang pinter, good. Oke anak-anak, sampai berjumpa lagi minggu depan bersama Bapak. Silakan kalian pelajaran lagi tentang herbivora, karnivora, dan omnivora. Minggu depan kita ulas lagi ya anak-anak. Sekian dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, itu tadi praktek mengajar keterampilan dasar yang berisikan penyampaian materi dan juga bertanya. Itu tadi presentasi atau praktek dari saya Hafiz Febrianto. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.